Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini gue bakal membahas tentang kasus yang sedang viral dalam beberapa bulan belakangan ini, yakni tentang kasus WNI yang terkena penipuan pekerjaan di Kamboja. Kamboja ini menjadi salah satu negara yang memiliki nilai atau daya tarik tersendiri tentang pembukaan atau penawaran lowongan kerja ya teman-teman. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja ini menjadi salah satu negara yang banyak diminati untuk para tenaga kerja Indonesia untuk mencari kesempatan maupun pekerjaan di luar negeri teman-teman. Namun yang sangat disayangkan pada faktanya banyak para tenaga kerja Indonesia yang berharap untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji ataupun balasan yang setimpal, pada faktanya malah mendapatkan penipuan secara daring dan juga judi online. Nah, menurut data yang disampaikan dari Kementerian Luar Negeri di tahun 2024, terdapat 2.321 WNI yang bermasalah dalam status pekerjaannya di Kamboja, di mana 77% diantaranya diminta untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti scamming dan juga admin judi online, teman-teman. Dan 60% diantaranya merupakan seorang wanita atau perempuan, teman-teman. Hal ini menunjukkan masih rentannya ya, teman-teman, perlindungan atau pengawasan terhadap tenaga kerja Indonesia, terutama tenaga kerja wanita, dalam konteks tenaga kerja luar negeri, gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara kita untuk dapat melindungi tenaga kerja Indonesia, terutama tenaga kerja wanita, dalam upaya eksploitasi maupun penipuan dalam tindak pidana hubungan industrial atau pekerjaan, teman-teman? Untuk menjawab hal tersebut, mari sama-sama kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, teman-teman, di mana dalam undang-undang tersebut yang membahas mengenai hubungan luar negeri, bahwasannya pemerintah Indonesia yang diwakilkan dalam hal ini dalam Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja, itu wajib memberikan perlindungan bagi para korban-korban yang menerima tindakan-tindakan eksploitasi tenaga kerja tersebut. Nah, pendampingannya ini bisa berupa pendampingan hukum, kemudian upaya pemulangan, dan juga pendampingan atau penempatan sementara di rumah trauma center, teman-teman. Jadi bagi para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya eksploitasi tenaga kerja ini, dapat mendapatkan pendampingan secara hukum, kemudian teman-teman dapat merupakan akses pemulangan, dan juga teman-teman dapat ditempatkan di rumah trauma center sementara, teman-teman, khususnya bagi tenaga kerja wanita yang merupakan kaum yang rentan, teman-teman. Nah, perlindungan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang juga memuat ketentuan yang beberapanya merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Itu mengatur ya teman-teman, bahwasanya perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah atau yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri itu meliputi 3 tahapan, yakni yang pertama dari mulai proses pendaftaran, dari mulai registrasi sebelum keberangkatan gitu kan, administrasi dokumen, kemudian pada saat bekerja, jadi ketika seandainya dalam bekerja itu mengalami masalah di luar negeri, dapat mendapatkan bantuan hukum gitu kan, atau dapat membantukan daripada permasalahan. Kemudian yang ketiga pada saat pemulangan, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman memiliki teman yang menjadi tenaga kerja di luar negeri namun mendapatkan masalah dalam urusan pemulangan, itu pemerintah Indonesia juga wajib bertanggung jawab untuk dapat memulangkan pekerja migran Indonesia di luar negeri, teman-teman. Dia juga wajib memberikan jaminan terkait hak sosial dan juga ekonomi bagi para pekerja yang mendapatkan eksploitasi, teman-teman, dan juga mendapatkan perlakuan diskriminatif. Apalagi bila sampai bila ranahnya ini masuk ke dalam ranah perdagangan manusia atau human trafficking, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pesan yang pengen gue sampaikan dalam video kali ini adalah be aware dalam mencari pekerjaan dan juga mendapatkan info-info yang seandainya sumbernya itu masih belum bisa dipercayai, teman-teman. Jadi jangan lupa tetap konfirmasi lagi ketika teman-teman mendapatkan informasi pekerjaan. Jangan sampai teman-teman menjadi korban daripada penipuan pekerjaan secara daring oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, teman-teman.
Mungkin sekian yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Thank you for watching this video and salam perlindungan perempuan.